Sudah terlihat belum, teman-teman? Sudah, Sudah, Fit. Baik, langsung dimulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Ekonomi Sumber Daya berbasis keunggulan lokal akan membahas mengenai sumber daya alam berbasis keunggulan lokal yang ada di wilayah masing-masing. Nah, Vito, kemana Vito? mohon maaf ya, sebelumnya teman-teman ada kendala di share screen-nya, tidak bisa di next share screen. kelihatan belum? Sudah, Fit. Kelihatan. Baik, terima kasih. Dilanjut ya. Nah, di sini kelompok 4 ini terdiri dari Yofi Nur Fauzia, Syasya Sitohang, Ira Rahayu, Putri Wanda, dan saya sendiri Vito Aristiawan. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama mengenai keunggulan lokal di wilayah Yofi akan dijelaskan oleh Yofi sendiri. Kepada Yofi, disilahkan. Iya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan terkait potensi sumber daya alam lokal yang ada di wilayah saya. Nah, sebelumnya, apakah suara saya sudah cukup jelas? Sangat jelas sekali, Yofi. Oh iya. Boleh slide selanjutnya. Nah, di sini Yofi akan memaparkan terkait potensi sumber daya alam lokal di daerah Yofi, yaitu cakupannya atau jangkauannya itu di Kecamatan Indihiyang ya. Nah, namun walaupun sekecamatan, tapi di sini saya membawa 2 sampel saja, yaitu dari Kelurahan Indihiyang dan juga Kelurahan Parakanyasa. Adapun potensi sumber daya alam itu sendiri, yang pertama apabila dilihat dari sumber daya ruang atau lahan. Nah, apabila dilihat dari lahan pertaniannya ya, lahan pertanian di wilayah Kecamatan Indihiyang itu tidak terlalu luas, namun memiliki potensi apabila lahan tersebut diefektifkan. Kemudian yang kedua apabila dilihat dari jenis tanahnya. Nah, jenis tanahnya itu subur ya, terdiri dari berbagai komposisi yang tentunya mendukung baik itu apabila ditanami dengan tanaman pangan maupun tanaman hortikultura. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pengairan atau irigasi yang baik. Nah, irigasi yang baik itu karena wilayah tersebut merupakan daerah aliran Sungai Citanduy sehingga pada musim kemarau itu belum pernah kekeringan.
slide selanjutnya. Mohon maaf ya, ada background kendaraan. Yang selanjutnya yaitu apabila dilihat dari luas wilayah apabila dilihat dari luas wilayah per kecamatannya ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada berbagai kecamatan di wilayah Kota Tasikmalaya yang tentunya luas wilayahnya itu lebih luas dibanding dengan wilayah Kecamatan Indihiyang. Nah, wilayah Kecamatan Indihiyang itu hanya sekitar 11,04 km persegi. Nah, data tersebut diambil pada tahun 2016. Slide selanjutnya. Boleh di next slide-nya. Ya, selanjutnya. Nah, Kecamatan Indihiyang itu karena luas wilayahnya yang tidak terlalu luas ya dibandingkan dengan wilayah kecamatan lain, sehingga fokus pemerintah saat ini yaitu ada di 3 kecamatan. 3 kecamatan itu diantaranya yaitu ada Kecamatan Mangkubumi, kemudian ada Kecamatan Taman Sari, ada Kecamatan Kawalu. Nah, 3 kecamatan itu merupakan termasuk ke dalam kategori lahan pertanian berkelanjutan atau LP2B. Hal ini untuk menyikapi tentunya penurunan lahan ya di wilayah Kota Tasikmalaya, sehingga ada program LP2B yaitu lahan pertanian berkelanjutan. Next slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu berdasarkan hasil wawancara ya. Nah, di sini saya berhasil mewawancarai 2 narasumber ya. Yang pertama yaitu Bapak Dadan dari Kecamatan Indihiyang, beliau sebagai Ketua Gapoktan Kecamatan Indihiyang. Kemudian yang kedua ada dari Kelurahan Parakanyasag ya, ada Ibu Enung. Nah, di sana beliau menjabat sebagai Ketua BPP Kelurahan Parakanyasag. Apabila dilihat dari produk unggulannya ya, nah produk unggulannya itu tentunya padi ya, apabila dibandingkan dengan tanaman hortikultura, padi itu lebih unggul di wilayah Kecamatan Indihiyang. Nah, sistem pertanian yang digunakan di wilayah tersebut itu jajar legowo ya, pola jajar legowo. Nah, pola jajar legowo itu misalnya lahan pertanian. Nah, lahan pertanian itu 2 jajar ditanami dengan padi, 1 jajar dikosongkan, kemudian 2 jajar lagi ditanami padi, sehingga lebih efektif dan terbukti anjuran dari Dinas Pertanian tersebut bisa meningkatkan hasil pertanian di wilayah tersebut. Nah, petani di wilayah Kecamatan Indihiyang juga sudah tergabung dalam satu forum yang dinamakan dengan Gapoktan, yaitu Gabungan Kelompok Tani. Nah, adapun program-program yang sudah dilakukan oleh BPP Kelurahan Parakanyasag ya, khususnya ada pengendalian hama, kemudian ada pelatihan sejuta petani, kemudian ada juga AUTP ya. Nah, AUTP itu merupakan asuransi usaha tani padi, dan juga ada kartu usaha tani atau KUT ya harusnya. Kartu usaha tani ini digunakan oleh para petani untuk membeli pupuk ya. Slide selanjutnya. Nah, di sini dari hasil analisis saya menemukan beberapa hambatan yang ada. Slide 8.
Eh, nah, di sini saya menemukan beberapa hambatan ya dalam pengolahan hasil pertanian apabila dilihat dari kelurahan yang saya analisis. Yang pertama di Kelurahan Parakanyasar. Nah, di Kelurahan Parakanyasar itu sendiri, padinya itu dijualnya langsung ke tengkulak. Jadi sebagian besar petani di sana itu menjual hasil panennya itu kepada tengkulak karena para petani sudah para petani itu sudah meminjam modalnya kepada tengkulak sehingga di hasil panennya dilihat dari Kelurahan Indihang ya. Kelurahan Indihang ini berbeda dengan Kelurahan Parakanyasar, di mana Kelurahan Indihang ini sudah ada koperasi yang berjalan. Nah, jadi petani di sana itu menjual gabah keringnya itu kepada koperasi, tapi sebagian kecil juga ada yang menjualnya ke tengkulak sehingga tengkulak dijadikan sebagai mitra untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Slide selanjutnya. Nah, adapun solusi yang bisa diambil ya, solusi di sini yaitu berupa pembentukan lembaga riset. Nah, pembentukan lembaga riset ini memiliki fungsi yang pertama yaitu membantu petani dalam hal pengembangan bibit padinya ya, karena kebanyakan petani itu hanya tidak mampu atau belum mampu mengembangkan bibit padi yang berkualitas yang tentunya nantinya akan berdampak pada kualitas beras yang dihasilkan. Kemudian fungsi dari lembaga penelitian atau riset ini juga akan membantu para petani dalam menciptakan produk turunan padi dan juga teknologi yang membantu para petani untuk mengembangkan hasil pertaniannya. Slide selanjutnya. Kemudian solusi berikutnya yaitu apabila dilihat dari limbah gilingan padi yang dihasilkan dari padi itu sendiri ada 3, ada sekam, ada bekatul, dan juga ada dedak ya. Nah, sekam sendiri solusinya itu bisa dijadikan sebagai media tanam, sedangkan bekatul dan juga dedak ini bisa dijadikan sebagai pakan hewan ternak ya. Nah, tiga olahan limbah ini seharusnya tidak hanya digunakan untuk keperluan pribadi, namun lebih baiknya ke depannya itu bisa dipasarkan ke wilayah-wilayah lain yang memerlukan. Sehingga harapannya itu strategi pengembangan yang bertumpu pada sumber daya lokal itu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Mungkin sekian pemaparan hasil analisis sumber daya lokal di wilayah saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yofi yang telah menyampaikan hasil pembahasannya. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Syasya Sitohang. Kepada Syasya, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan sumber daya alam di desa di tempat saya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar sangat jelas, Asya. Oke, terima kasih atas responnya. Sumber daya alam di Desa Partukonagijang dalam bidang pertanian dan pariwisata. Perkenalkan, nama saya Sasya Sitohang, NPM 192165643. Boleh slide selanjutnya, Fit? Nah, sekilas informasi mengenai Desa Partukonagijang. Desa Partukonagijang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Desa ini terdiri dari Dusun Banera, Tele, Pamitoran, dan dusun lainnya. Nah, Desa Partukonagijang ini merupakan salah satu daerah yang
merupakan lintas provinsi ataupun lintas kabupaten gitu. Jadi ketika kita bepergian nih misalnya dari Kota Medan menuju ada Kabupaten Humbahas. Nah, kita harus melewati Desa Pertukan Gejang ini dulu, baru kita boleh sampai ini di Kabupaten Humbahas gitu. Jadi salah satu daya tarik dari desa ini tuh menghubungkan beberapa provinsi. Jadi kita juga boleh ketika kita berkunjung ke suatu provinsi, kita boleh singgah dulu di desa ini begitu. Nah, masyarakat di desa ini utamanya bermata pencaharian petani. Petani di desa ini mengolah lahan atau tanah adat dengan menanam tanaman muda seperti kentang, kol, ubi jalar, sayu putih, jagung, dan cabai sebagai tanaman tua, serta tanaman lain yang dianggap cocok memang ditanam di desa ini yang memiliki suhu dingin. Nah, jadi untuk hasil panennya sendiri seperti kentang, kol, ubi jalar, dan sayu putih, serta pokoknya hasil-hasil dari pertanian itu umumnya semuanya dijual gitu. Semua tuh bahkan kita tuh ngejualnya ke satu agen. Nah, nanti agen ini juga yang akan gitu. Nah, masyarakat di Desa Pertukan Nagijang berjumlah sekitar 1.511 jiwa, di mana masyarakat dengan pendidikan terakhir paling banyak yaitu SMA, namun hal ini tidak menghambat pengetahuan dalam bercocok tanam. Mereka seringkali melakukan perbincangan atau sharing satu sama lain, bagaimana mengelola atau merawat sayur mayur mereka, sehingga dapat saling bertukar pikiran di dalam meningkatkan hasil tanaman ke depannya. Nah, walaupun lebih umumnya ya, para petani di sana yang sekarang lebih banyak dominan tuh orang tua gitu, yang ya orang tua umumnya maksudnya kayak kita kalau usia produktivitasnya lebih banyak yang masih sekolah gitu. Jadi untuk orang 30 tahun ke atas tuh lebih banyak pendidikan SMA, dan itu tuh sebagai petani lebih dominannya begitu. Boleh dilanjut, Fit? Nah, untuk gambarnya boleh dilihat ya teman-teman di slide yang tadi. Nah, sekarang pemanfaatan dalam bidang pertanian. Desa Pertukan Nagijang terkenal dengan tanaman kentang dan sayur mayur yang subur dan yang juga bagus gitu. Upaya masyarakat dalam bertani pun semakin ditingkatkan dan dukungan dari pemerintah juga tidak luput. Hal ini dapat dilihat dari adanya bantuan untuk para kelompok tani dan juga subsidi pupuk bagi para petani yang mengelola pertanian dan untuk memperoleh hasil pertanian yang tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Untuk contohnya boleh dilihat ya teman-teman di slide ini gitu. Boleh dilanjut, Fit? Sekarang pemanfaatan dalam bidang pariwisata. Sumber daya alam yang ada di desa ini juga akan dimanfaatkan sebagai salah satu tempat wisata, yaitu tempat wisata dengan Togaraja yang terletak di pinggir hutan lahan pertanian masyarakat. Nah, dari ketinggian ini kita akan dapat melihat view Danau Toba yang sangat indah dan beberapa desa yang ada di Kecamatan Harian. Tempat wisata ini untuk sekarang telah dalam tahap pembangunan, mulai dari jalan yang sudah mulai diperbaiki dan fasilitas lain yang mendukung terciptanya tempat wisata yang bagus untuk dikunjungi. Nah, untuk dalam bidang pariwisata, baru tempat wisata yang lumayan dekat dari tempat kita. Jadi ini tuh dilihat potensinya memang benar-benar bagus. Jadi untuk sekarang pemerintah dari kabupaten sendiri sekarang lagi memberikan tahap pembangunan agar terrealisasinya tempat wisata ini. Nah, melalui pembangunan ini hingga nantinya terrealisasi tempat wisata ini diharapkan dapat menyokong perekonomian masyarakat juga. Boleh dilanjut, Fit? Dari Desa Pertukan Nagijang melalui jalur darat menuju Danau Toba, kita akan menemukan tempat wisata yang menjadi keunggulan lokal juga, yaitu Menara Pandang Tele. Selain itu, ada objek wisata yang sekarang ramai dikunjungi dan yang sedang hits di Samosir, yaitu Patung Yesus Kristus yang ada di Sibaya-Bea, Bukit Holbung, Air Terjun Efrata. Tempat ini memiliki tujuan yang searah sehingga banyak ingin berkunjung karena akan menghemat waktu dan fasilitasnya juga yang tersedia itu baik gitu. Nah,
Menara Pandang Tele ini tuh udah lama gitu menjadi tempat wisata di Samosir. Nah, ini tuh menjadi salah satu ikon dari Samosir juga. Orang-orang yang berkunjung ke Samosir pasti akan melewati Menara Pandang Tele ini gitu. Jadi dengan adanya Menara Pandang Tele ini akan mendukung juga beberapa pariwisata yang akan terbuka di Samosir ke depannya. Nah, untuk gambar yang di bawah itu merupakan salah satu view jalan yang ada di Sibiabaya. Nah, ini tuh tempat yang sekarang lagi benar-benar ramai banget untuk dikunjungi oleh masyarakat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat luar. Selanjutnya, Fit. Nah, perkembangan wisata di Samosir ini juga akan membawa dampak baik dalam masyarakat di dalam meningkatkan pelayanan, tata krama, dan meningkatkan pengetahuan dalam bahasa, baik berbahasa nasional yang kita kenal dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing yang khususnya bahasa Inggris gitu, sehingga kecakapan berbahasanya semakin meningkat. Jadi dengan meningkatnya pariwisata tentunya kita akan berusaha juga untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terlebih di dalam komunikasi gitu, terlebih dalam bahasa, agar pengunjung dan masyarakat lokal juga bisa saling terjalin hubungan komunikasinya dengan baik. Boleh dilanjut, Fit? Masyarakat Patukonanggijang melihat peluang melalui pariwisata yang semakin baik dan berkembang. Nah, mereka berusaha untuk mengolah sendiri hasil pertanian yang tadi seperti kentang, kol, dan yang lainnya, yaitu di dalam perencanaan membuat kentang goreng yang dapat dipasarkan sehingga kentang hasil panen mereka tidak semuanya dijual dalam bahan mentah, namun juga yang sudah diolah dan diharapkan dapat bersaing di pasaran, sehingga masyarakat berusaha mengolah hasil tani mereka lewat kegiatan yang dilaksanakan oleh gereja HKBP khususnya. Nah, sekarang adalah program yang disediakan dari gereja HKBP untuk kita tuh bagi masyarakat agar hasil kentang yang mereka peroleh itu nggak semuanya dijual dalam hasil mentah gitu, nggak pure kentang mentah gitu. Jadi melalui program ini kita tuh lagi dalam proses membuat kentang goreng yang diproduksi oleh masyarakat sendiri sehingga meningkatkan nilai jualnya begitu. Boleh dilanjut, Fit? Nah, ini beberapa view yang ada di Samosir gitu. Samosir kan sekarang lagi terkenal di dalam pariwisatanya. Jadi Samosir juga kan mengusung tema Samosir Negeri Indah Kepingan Surga. Jadi buat teman-teman, saya mau mengajak aja gitu. Ayo berkunjung ke Samosir, bagaimana kita lihat gitu bagaimana view yang ada di Samosir sebagai Negeri Indah Kepingan Surga. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syasha yang telah menyampaikan hasil pembahasannya. Nah, berhubung ini Zoom-nya terbatas ya teman-teman, jadi nanti akan di end meeting dulu, nanti masuk link lagi ya. Baik, Vito.